Bisa teman-teman lihat di aplikasi ini saya berhasil mendapatkan jumlah pinjaman sebesar 1 juta rupiah dengan tenor disetujui selama 30 hari dengan bunga yang diberikan Rp90.000 dengan biaya operasional yaitu Rp150.000 dengan dana dicairkan sebesar 1 juta rupiah dengan pembayaran akhir yaitu Rp1.240.000 dengan kondisi saat ini yaitu cairkan dana. Nah, di sini jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC seperti punya saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai. Karena untuk aplikasi yang akan saya rekomendasikan di video kali ini adalah aplikasi yang belum berizin OJK, Otoritas Jasa Keuangan, atau biasa kita sebut sebagai aplikasi ilegal. Jadi bagi teman-teman yang nantinya sudah di ACC, jika ingin berniat untuk melakukan aksi galbay dalam aplikasi ini, saya persilakan. Karena aplikasi ini 100% tidak akan ada DC lapangannya yang datang ke rumah, apalagi datang ke kantor kalian. Oleh karena itu, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Diadakan giveaway uang atau pulsa sebesar Rp500.000 jika video ini tembus 1000 like. Pemenang akan diumumkan di video berikutnya. Syarat ikut giveaway: like dan share video ini, subscribe channel Mas Sigit Apriansyah, tulis komentar positif tentang channel Mas Sigit Apriansyah, cantumkan nomor WA atau pribadi di kolom komentar. 3 orang pemenang akan saya undi di akhir video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Kembali lagi di channel saya, channel Mas Sigit Apriansyah, channel yang membahas seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair terbaru di tahun 2021. Oleh karena itu, silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai dan saya harap jangan teman-teman skip video ini agar nantinya teman-teman bisa tahu bagaimana cara-cara ataupun proses-proses pengajuannya. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Namun sebelum masuk ke inti videonya, seperti biasa bagi teman-teman di sini saya akan memberikan kesempatan bagi kalian yang ingin meminjam uang secara pribadi ke admin. Untuk persyaratan-persyaratan yang saya berikan cukuplah mudah sekali. Cukup like dan share video ini, subscribe channel Mas Sigit Apriansyah, tulis nama lengkap beserta domisili daerah kalian sesuai KTP, cantumkan nomor WA yang aktif di kolom komentar. Jika nanti sudah tembus 200 like saja, maka admin akan konfirmasi untuk lebih lanjutnya. Baiklah guys, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Dan untuk aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan kali ini adalah aplikasi yang bernama Kotak Uang. Ini teman-teman aplikasinya. Untuk aplikasi Kotak Uang ini bisa teman-teman dapatkan di deskripsi video yang sudah saya sediakan di bawah. Dan untuk status legalitas dari aplikasi ini sendiri masih tergolong ilegal ataupun belum berizin di OJK, atau biasa kita sebut sebagai aplikasi ilegal. Nah, di sini bagi teman-teman yang nantinya sudah di ACC, jika ingin berniat untuk melakukan aksi galbay, saya persilakan karena aplikasi ini tidak akan ada DC lapangannya. Namun terlebih dahulu teman-teman harus mengecek untuk izin akses aplikasi ini, dikarenakan aplikasi ini masih bersifat ilegal, jadi teman-teman harus mengkondisikannya. Dan ternyata setelah kita lihat aplikasi ini mengakses izin ke kontak, lokasi, ponsel, dan juga ruang memori. Di sini saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan terlebih dahulu smartphone kalian. Untuk cara-cara yang paling mudah, kalian backup saja semua data-data yang real ini, kalian alihkan ke smartphone yang lain. Untuk bagian contoh saja, di bagian kontak ini tinggal teman-teman ubah saja 3 digit nomor ataupun 4 digit nomor yang ada di belakangnya. Dan kemudian untuk di bagian ponsel di sini teman-teman buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin.
Dan kemudian untuk di bagian ruang memori ini, dikarenakan aplikasi ini mengakses ke penyimpanan, jadi teman-teman harus membackup semua penyimpanan kalian jika terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian. Kalian bisa hapus dan gantilah dengan foto-foto yang palsu. Untuk cara yang paling mudah, teman-teman bisa mendownload saja foto-foto di Google, itu banyak sekali. Nah, tinggal nanti teman-teman alihkan ke smartphone kalian ataupun di galeri kalian. Cara-cara tersebut dilakukan agar bisa terhindar dari penyebaran data ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Dan mari teman-teman, kita membantu membasmi pinjol ilegal yang ada di seluruh Indonesia. Baiklah teman-teman, kita langsung saja membuka aplikasinya, dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara ataupun proses untuk aplikasi ini. Dan seperti inilah tampilan dari aplikasi kotak uang. Namun sebelum masuk ke tahap ini, kalian perlu mendaftar ataupun login menggunakan nomor telepon yang aktif. Seperti biasa, nanti akan dikirimkan kode OTP ataupun kode verifikasi yang akan dikirimkan melalui SMS. Di sini tertera jumlah pinjaman yang diberikan di aplikasi ini sebesar 5 juta rupiah. Dan juga tenor diberikan 91 hari, kemudian bunga diberikan 0,5% per hari. Namun di sini teman-teman, sedikit saya kasih penjelasannya bagi kalian yang belum tahu tentang aplikasi pinjol ilegal ataupun bagi kalian yang masih awam. Kalian jangan percaya dulu ataupun terkecoh dengan tampilan yang diberikan pada aplikasi ini ya. Karena nanti setelah kalian di ACC, biasanya kalian itu hanya mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp600.000 dan juga tenor diberikan selama 7 hari saja. Jadi harap berhati-hati dan jangan sampai percaya dulu. Dan untuk bisa melihat informasi selanjutnya, di sini teman-teman bisa klik saja ambil sekarang. Nah, maka nanti teman-teman akan diarahkan untuk ke tahap berikutnya. Di sini kita diberikan detailnya sebesar 5 juta rupiah dengan jangka waktu 91 hari, kemudian bunga per hari 0,5%. Dan di bawah ini terdapat beberapa informasi yang harus kita isi teman-teman. Yang pertama ada informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak darurat, dan juga informasi akun bank. Jadi teman-teman cukup melengkapi kelima informasi ini saja, kalian sudah bisa melakukan peminjaman di aplikasi ini. Kita langsung membuka. Untuk di informasi identitas ini meliputi nomor telepon, nama sesuai KTP, nomor KTP, tanggal lahir, kemudian foto. Kemudian kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan dan juga identifikasi wajah. Nah, seperti biasa harap teman-teman isi sesuai dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan. Dan pada tahap pengisian penguploadan foto KTP bagian depan diusahakan teman-teman ya, pencahayaan jangan sampai mengganggu foto KTP kalian. Usahakan foto KTP terlihat dengan jelas, jangan sampai blur ataupun pecah. Jika teman-teman salah sedikit saja, maka sudah otomatis pengajuan kalian autol. Namun jika teman-teman berhasil dalam mengunggah foto KTP bagian depan, maka sudah otomatis nanti nama sesuai KTP, nomor KTP, dan juga tanggal lahir itu akan otomatis terisi. Nah, jadi harap dikondisikan sebaik mungkin karena ini adalah poin yang sangat penting. Nah, jika teman-teman sudah mengisi ke tahap informasi identitas ini, teman-teman bisa klik saja simpan. Dan langkah berikutnya di pengisian informasi pribadi. Untuk di pengisian informasi pribadi ini meliputi jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan, jenis tempat tinggal, nomor telepon rumah, kemudian alamat sesuai KTP dan juga alamat domisili, kemudian alasan pinjaman. Jadi seperti biasa harap teman-teman isi sesuai dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan. Untuk di bagian jenis kelamin ini tinggal teman-teman sesuaikan saja. Kemudian untuk di pendidikan terakhir di sini tinggal teman-teman sesuaikan saja. Di sini kita diberikan beberapa opsi dari dokter, kemudian yang terakhir dari SD. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan tingkat pendidikan terakhir kalian. Di sini saya ambil contoh SMA. Nah, untuk di langkah berikutnya status pernikahan ini tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan status pernikahan kalian jika sudah tentukan ya. Dan kemudian untuk di jenis tempat tinggal di sini, nah di sini kita diberikan beberapa opsi. Dari hak milik, sewa, sewa jangka pendek, milik keluarga, KPR, rumah dinas dan lainnya. Namun di sini teman-teman saya kasih triknya agar pinjaman kalian itu cepat di ACC, kalian isi saja hak milik ya teman-teman ya. Meskipun status kalian itu masih ngontrak ataupun masih sewa, kalian isi saja yang hak milik jika sudah tentukan. Kemudian untuk di pengisian nomor telepon rumah ini
teman-teman, jika kalian tidak memiliki nomor telepon rumah, kalian bisa mengisi saja dengan nomor telepon kalian yang aktif, karena untuk jaga-jaga sewaktu-waktu nanti ditelepon oleh pihak aplikasi ini. Dan kemudian untuk di pengisian alamat lengkap sesuai KTP dan juga alamat lengkap domisili, harap teman-teman isi dengan lengkap, dengan jelas, dengan detail, jangan sampai salah. Dan pada saat di pengisian alamat lengkap domisili, harap teman-teman tulis menggunakan huruf kapital, jangan sampai menggunakan huruf yang kecil. Dan kemudian tambahkan tanda baca koma, tambahkan nama gang, nama RT, nama RW jika ada. Nah, kemudian untuk di tahap alasan pinjaman di sini kita diberikan beberapa opsi. Dari keperluan sehari-hari, belanja konsumtif, modal usaha, kesehatan, dan masih banyak lagi. Nah, di sini tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan yang akan kalian pinjam dalam aplikasi ini. Misalkan saya ambil contoh modal usaha, jika sudah tentukan. Nah, jika teman-teman sudah mengisi tahap informasi pribadi ini, teman-teman bisa klik saja simpan. Nah, langkah berikutnya di pengisian informasi pekerjaan. Untuk di pengisian informasi pekerjaan ini seperti biasa, tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan. Untuk di bagian nama perusahaan ini tinggal teman-teman sesuaikan saja dan tulislah menggunakan huruf kapital ya, berdasarkan di mana kalian bekerja. Dan kemudian untuk di pengisian alamat lengkap kalian bekerja, harap teman-teman isi dengan lengkap, dengan jelas, jangan sampai salah. Dan kemudian teman-teman untuk di pengisian nomor telepon kantor di sini tinggal teman-teman sesuaikan saja. Namun di sini jika teman-teman tidak memiliki nomor telepon perusahaan, saya sarankan teman-teman isi saja nomor telepon kalian yang aktif ya teman-teman. Nah, kemudian untuk di penghasilan per bulan di sini teman-teman saya sarankan ataupun saya kasih triknya, kalian isi saja sesuai dengan UMK ataupun pendapatan daerah teman-teman. Meskipun kalian baru bekerja ataupun masih digaji 1 juta ataupun 1.500.000 rupiah. Nah, kemudian untuk di jenis pekerjaan di sini teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan jenis pekerjaan kalian. Namun di sini teman-teman, bagi kalian yang belum bekerja ataupun masih statusnya pelajar ataupun mahasiswa, saya sarankan saja teman-teman isi saja yang pegawai swasta. Nah, jika sudah konfirmasi. Dan kemudian untuk di industri pekerjaan ini tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan industri pekerjaan kalian jika sudah konfirmasi. Untuk di tanggal penerimaan gaji tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan tanggal gajian kalian. Untuk di lama bekerja di sini tinggal teman-teman sesuaikan saja. Namun di sini teman-teman sedikit saya kasih triknya ya teman-teman ya. Meskipun kalian baru bekerja 1 tahun, 2 bulan ataupun 3 bulan, saya sarankan saja teman-teman isilah yang di atas 2 tahun. Karena tingkat di ACC-nya lebih tinggi teman-teman jika sudah tentukan. Nah, di sini teman-teman sedikit saya kasih penjelasannya ataupun triknya bagi kalian yang statusnya belum bekerja ataupun masih berstatus mahasiswa yang berumur 18 tahun ke atas. Saya sarankan saja kalian carilah data-data pekerjaan ataupun data-data perusahaan di Google, itu banyak sekali. Nah, tinggal nanti teman-teman sesuaikan saja dan cocokkan saja dengan alamat terdekat kalian sesuai KTP. Nah, jadi harap dikondisikan sebaik mungkin teman-teman. Nah, jika kalian sudah mengisi tahap informasi pekerjaan, kalian bisa klik saja simpan. Nah, maka nanti teman-teman akan diarahkan untuk di pengisian informasi kontak darurat. Untuk di pengisian informasi kontak darurat ini kita dibutuhkan 2 buah kondar. Dan dalam tahap pengisian informasi kontak darurat, kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Nah, nanti teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian. Dan saya sarankan kedua nomor ini harus aktif, minimal 1 saja, karena untuk jaga-jaga sewaktu-waktu nanti ditelepon oleh pihak aplikasi ini. Jadi harap dikondisikan sebaik mungkin. Jika teman-teman sudah mengisi tahap informasi kondar, teman-teman bisa klik saja simpan. Dan di langkah terakhir yaitu di pengisian informasi akun bank. Untuk di pengisian informasi akun bank ini seperti biasa, harap teman-teman isi sesuai dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan. Dan untuk di pengisian informasi akun bank ini, usahakan teman-teman ya, kalian harus membuat akun bank terlebih dahulu jika kalian belum memiliki akun bank. Karena untuk aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain. Jadi teman-teman harus dikondisikan sebaik mungkin. Jadi tidak apa-apa kalian membuat dulu akun bank jika kalian belum memiliki akun bank.
Harap diisi dengan benar ya teman-teman ya, karena ini adalah nama bank yang akan kalian cairkan jika nanti pengajuan kalian sudah di ACC. Nah, jika teman-teman sudah mengisi tahap informasi akun bank ini, teman-teman bisa klik saja simpan. Nah, jika teman-teman sudah mengisi kelima informasi ataupun ke semua tahapan yang diberikan pada aplikasi ini, jika ingin ke langkah selanjutnya, teman-teman bisa klik saja mulai pinjam. Nah, maka nanti teman-teman akan diberikan detail informasi pinjamannya. Di sini jumlah pinjaman sebesar 2 juta rupiah dengan bunga Rp92.000 dengan biaya layanan pengendalian resiko sebesar Rp254.000, kemudian aktualnya Rp254.000 dengan hari pembayaran Rp1.400.000. Dan di sini tanggal pembayarannya tanggal 6 bulan 2 2022. Dan di bawah sini terdapat rencana pembayarannya, kalian bisa membaca saja. Di sini terdapat belanja cicilan. Nah, jika teman-teman menyetujui dengan detail pinjaman yang diberikan pada aplikasi ini, tinggal teman-teman klik saja menyetujui pinjaman. Kalian bisa klik saja ya. Nah, maka nanti teman-teman data-data kalian itu akan segera diperiksa oleh pihak analis. Dan biasanya pada tahap ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 kali 24 jam. Namun jika dalam waktu 2 kali 24 jam lebih pengajuan teman-teman belum juga di ACC, maka sudah otomatis pengajuan kalian autol. Namun demikian, teman-teman jangan berkecil hati ataupun berputus asa ya, karena masih banyak sekali aplikasi pinjol ilegal yang mungkin bisa teman-teman coba. Dan mungkin itu saja teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan semoga pengajuan kalian itu bisa di ACC. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.